Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema ini, aku ingin membacakan satu aja ya, yang kira-kira kita bisa gacha dari kartu ini. Kira-kira tema apa untukmu? Tema apa yang tepat untukmu? Tema apa yang tepat untukmu? Wow. Kamu adalah magnet yang atau kamu tuh memiliki daya tarik yang ada di sekitarku. Kamu adalah magnet, kamu adalah penarik sesuatu di sekitarmu. Ya. Kita akan bacakan sama-sama teman-teman. Dan kamu itu sifatnya adalah nyata. Kamu kadang-kadang mungkin tidak menyadari apa yang akan kau tarik, karena kamu tuh seorang yang memiliki daya tarik yang cukup tinggi untuk sesuatu di sekitar kamu ya. Sesuatu tuh bisa aja rezeki, bisa aja orang ya. Kita akan lihat magnet apa yang kau tarik dari yang datang karena menarik. Karena melihat kamu menarik, apa itu? Kita lihat sama-sama. Wow, ternyata di sini ada satu orang yang mungkin kecaplok sama daya tarik kamu. Ada seseorang yang sangat benar-benar memikirkanmu. Dia memikirkan kamu karena pertama dasarnya adalah kamu memiliki daya tarik yang sangat kuat dan kamu itu adalah seseorang yang sangat menarik. Saya melihat seseorang ini di samping tidak bisa melupakan kamu, dia sangat benar-benar tertarik sama kamu. Mungkin orang ini sedang tidak berada di dekat kamu, tetapi lebih memantau kamu dari jauh. Mungkin saat ini juga dia belum bisa bertemu dengan kamu. Nah, ini kita melihat ada kartu temperance. Temperance itu adalah sesuatu yang dilepaskan, ditarik lagi, dilepaskan, ditarik lagi. Ibaratnya memang ada kayak semacam tarik ulur. Dan juga yang aku lihat di sini, seseorang yang termagnetisasi dengan kamu adalah seseorang yang mungkin menguji kesabaran kamu. Ya, kartu temperance di sini sifatnya kayak butuh kesabaran tinggi untuk mengatasi atau lebih kepada menghadapi situasi koneksi ini. Nah, di sini 3 kartu yang terbuka ini jelas kelihatannya teman-teman. Ya, seseorang ini memang mungkin sifatnya tidak bisa kayak melepaskan namamu dari pikirannya gitu. Nah, kita akan lihat apakah ada daya tarik lain atau sesuatu di sini. Seperti apa bentuk magnetiknya? Kita akan lihat sama-sama. Wow, ternyata yang saya lihat ada seseorang nunjau di sana berharap untuk bisa menjadi bagian dari hidup kamu. Berarti aku bisa bilang seseorang ini adalah fans fanatik kamu. Ya. Kalau kita bicara mengenai fans fanatik, kita akan coba untuk lihat dari ciri-cirinya dia seperti apa. Ciri-ciri orangnya yang aku bacakan di sini. Orangnya berperawakan, mungkin dia punya aura yang misterius. Mungkin perawakannya itu agak sedikit lebih tinggi daripada kamu, lebih besar, mungkin yang badannya agak besar ya, karena saya melihat kayak bahunya itu
kayak mendominasi gitu ya. Terus dia akan membuat kamu itu penuh dengan penasaran. Ada sesuatu tentang dia yang bisa menggambarkan personality dia dalam otak kamu gitu. Kemudian ketika dia bersifat misterius ini, dia akan menarik perhatian kamu, dan kamu tuh kayak ada rasa penasaran yang tinggi untuk mengenal dia atau membongkar siapa dia sebenarnya, lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Mungkin umurnya dia minimal 30 tahun. Saya melihat dia mungkin memperlihatkan kedewasaan ya, tetapi dia juga sebetulnya belum berpengalaman banget gitu, hanya sebatas pengalaman dia. Jadi dia itu tipe-tipe adalah orang yang dewasa karena belajar dari situasi, keadaan, atau dia learning by doing ya, berdasarkan pengalaman. Orangnya ini suka menggunakan aksesoris atau sesuatu yang ngejreng gitu. Jadi bukan, ya mungkin aja dia suka pakai baju kayak dangdut kayak gitu kan, si Lemonade itu, Lemon Cadbury, atau dia punya kayak apa ya, mungkin dia kulitnya hitam, dia suka pakai gelang pink gitu kan. Ada cowok kan suka pakai gelang-gelang rubber pink, biru, atau apapun itu, pokoknya kayak mencolok lah. Terus dia itu sebetulnya orang yang menyenangkan. Kamu tuh kayak melihat sebuah warna di samping dia, mungkin juga karena dia bisa aja dia tuh ceria, misterius tapi ceria, bisa aja. Terus yang aku lihat orangnya easy going sih, sebetulnya lebih kepada kayak pasrah sama keadaan atau apapun itu. Yang keempat, saya melihat orang ini itu ada energi healer. Jadi healer itu sebagai penyembuh, dia bertujuan untuk membantu kamu move on atau maju terus dengan hidup kamu. Jadi kamu dapat menyembuhkan kesedihan dan juga penderitaanmu. Orang ini setia sama kamu ya, orang yang setia, orang yang betul-betul sebetulnya gimana ya, dia tuh kalau suka sama satu orang ya dia tuh akan selalu mengingat orang itu gitu loh, akan selalu terpatri nama kamu di hatinya dia. Kemudian kita akan lihat 6 zodiaknya ya. Aku akan ambil 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan apabila kalian menemukan videoku di luar dari YouTube ini, setelah menonton ini sampai panjang, maka ini adalah jebakan ya. Silakan kalian force close dan komen ke yang nonton di luar video YouTubeku, di luar platform YouTube, tolong di take down videonya karena kamu mencuri video Kak Mela gitu ya. Tolong banget teman-teman, karena pintar mereka ini ngambil video orang pakai suaranya aja atau tanpa izin, belain banget gitu, apa nggak punya kerjaan. Kita akan lihat dari kartu pertama. Dia berzodiak Sun, Moon, Rising, Cancer, Leo, Scorpio, Gemini, Aries, dan juga Sagittarius. Kira-kira dia adalah satu orang dari beberapa zodiak yang kutampilkan di depan ini. Sorry. Untuk namanya aku akan ambil 6. Siapakah inisialnya? Jadi kita nggak banyak ini ya.
Ini mungkin ya bisa aja cocok, bisa aja nggak cocok ya. Kalau nama, terserah kamu lah. Aku cuma ambil 6. Kalau kalian mau melewatkan namanya juga nggak apa-apa. Kita akan lihat sama-sama teman-teman. Yang pertama, W, B, inisialnya bisa D. Entah kamu memanggil nama dia, apakah ini, apakah dengan inisial-inisial ini I ya, O, dan C. Gitu. Ini karena ini huruf besar semua, jadi ini huruf I. Kemudian, apa yang sebenarnya dia rasakan terhadap dirimu? Apa yang sebenarnya dia rasakan terhadap dirimu? Kita akan lihat sama-sama di sini. Oke. Kita akan lihat sama-sama apa tujuan dia. Oke, teman-teman, saya melihat di sini memang dia punya landasan atau punya tujuan sebuah ikatan. Ingin ada sebuah koneksi yang serius. Karena saya melihatnya dia itu juga butuh kamu sebagai orang yang bisa bertukar pikiran dengan dia. Dia butuh seseorang yang bisa secara jelas ya memperlakukan dia dengan baik juga. Kemudian kamu itu merupakan cinta yang dia rasakan itu energinya baru ya. Jadi kalau bisa dibilang seandainya dia pernah jatuh cinta, terus dia merasakan cintanya kepada kamu, otomatis aku bilang energi dia itu pasti lebih berbeda daripada dia mencintai orang lain. Nah, di sini menurut dia kamu adalah sebagai awalan atau sebagai fondasi dia untuk mencintai gitu loh. Dan yang aku lihat di sini hubungannya itu bener-bener yang kayak selalu I feel you, I feel new gitu. Ketika aku merasakan kamu, aku merasakan ada sebuah pembaharuan di situ. Dan menurut dia juga, ya koneksi yang dia punya ini adalah koneksi yang memang tidak bisa cepat untuk diputuskan atau mudah untuk dihasut atau diputuskan oleh keadaan dan lain-lain. Kemudian dia tuh suka banget kok dengan segala kekurangan kamu ya. Dia tidak cuma hanya suka dengan kelebihan kamu, tapi kekurangan kamu pun dia juga terima. Kenapa? Karena dia merasa ketika dia menerima kamu, ya dia juga harus tahu bahwa kamu tuh pasti memiliki sifat yang buruk ya. Sifat-sifat buruknya tuh apa? Nggak semua orang kan punya sifat baik terus, tapi orang itu pasti punya sifat buruk. Kemudian dia tuh mencoba untuk belajar dan menerima apa yang memang ada dan membuat kekurangan kamu tuh menjadi satu kelebihan atau kesempurnaan di mata dia. Kemudian di sini aku melihatnya ada kartu gratitude. Dia sangat bersyukur ketika bertemu dengan kamu. Dia sangat bersyukur dia bisa merasakan cinta yang ia rasakan saat ini dalam hidupnya dia, karena dia merasa dengan dia mencintai kamu pasti akan banyak menarik hal positif di luar sana. Ya, ketika kita mencintai seseorang, otomatis kita tuh kayak merasakan adanya vibrasi positif dari orang tersebut. Kemudian memang kalian itu ditemukan oleh waktu, teman-teman. Walaupun kalian itu berjarak atau apa, kalian pasti akan dipertemukan dan dipatenkan oleh waktu ya. Walaupun di sini kalian lagi ada hambatan, kalian lagi jauh, tetapi hubungan ini adalah hubungan yang pantas untuk kamu tunggu. Dan ada kartu make the effort. This love is worth taking risk ya. Jadi hubungan ini tuh memang akan mengambil banyak resiko. Tapi itu nggak masalah.
resiko tuh harus kalian hadapi. Kayak Romeo dan Juliet aja ada resikonya, ataupun mereka masih tetap ada keinginan untuk bersama. Jadi di sini gimana ya, harus saling menunjukkan effort sih intinya. Kalau kamu pacaran tapi salah satunya kayaknya mengharapkan terus satunya nggak logik ya, terus dia tuh maunya kayak diberikan perhatian terus tanpa memberikan effort, ya agak sangat sulit teman-teman. Kemudian di sini aku ingin membacakan mengenai tuh, kalian berdua mungkin ada koneksi ya. Salah satu contohnya ini teman-teman, mungkin antara kamu dan dia punya masalah dengan orang tua, ada kayak traumatik atau big problem yang berasal dari orang tua. Kemudian ketika kalian bersama, kalian itu tidak merasakan adanya takut, tapi justru menemukan seseorang yang memang bisa mensupport. Kemudian kamu tuh banyak sekali ya, secara tidak sadar kamu dan dia kayak mengambil banyak pelajaran dari lingkungan atau sekitar. Banyak mungkin yang bereaksi baik atau buruk tentang hubungan kamu dengan dia, ya kan, banyak mungkin yang bertentangan, tetapi di kala kalian ada kerikil-kerikil itu semakin menguatkan dan semakin memberikan sebuah pelajaran. Kemudian saya melihat adanya koneksi batin antara kamu sama dia, karena di sini saya melihat adanya cakra yang saling terhubung. Karena saya melihat secara jiwa, ibaratnya kayak kalian tuh saling mengikatkan diri, bukan secara fisik ya, tapi secara secara spiritual kalian itu saling mengikatkan diri. Entah kamu yang pengen terikat sama dia, atau dia yang sangat pengen terikat dengan kamu, sehingga soul kamu tuh kayak menyatu gitu, saling nyambung, saling apapun. Seperti itu teman-teman. Terakhir, aku sudah bacakan semuanya. Dan pesan untuk kalian, bagaimana ini baiknya ya, untuk orang yang mungkin mencintai kamu, apa langkah yang harus kau ambil. Mungkin gini, harus ada koneksi yang lebih terbuka aja sih. Kalau kamu udah tahu orangnya dan kamu memang pengen ada niatan untuk serius ya, karena kamu sudah tahu nih orang yang kagum sama kamu siapa, yang merasa kamu itu menarik siapa, udah tahu ya. Jadi lebih ada baiknya jika kamu memang bersedia dan mau ada satu koneksi serius sama orang ini, cobalah untuk lebih membuka omongan, lebih terbuka, lebih kalau aku bilang teman-teman, lebih peka aja deh sama orang ini, supaya ada koneksi yang terjadi, dan di situ kalian bisa mengembangkan hubungan lebih lanjut. Mungkin itu saja yang aku bacakan untuk siang ini. Semoga kalian suka. See you, I love you. Assalamualaikum, bye bye.